Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Kesling B yang akan membahas tentang deklarasi maritim penerbangan untuk pesawat dan perlintasan darat untuk kendaraan darat. Sebelum masuk pembahasan, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Yeni Merlina, Netri Astriani, Hairani Junior, Siti Zahra Inestesia, dan Dwi Fitra Banwati. Adapun pembahasan kami yaitu deklarasi maritim, penerbangan untuk pesawat, perlintasan darat untuk kendaraan darat. Dan materi pertama akan disampaikan kepada Yeni Marlina. Deklarasi Kesehatan Maritim atau disebut dengan Maritime Declaration of Health, Maritime Declaration of Health atau MADH adalah pernyataan tertulis sesuai dengan lampiran 8 International Health Regulation. MADH merupakan dokumen terkait keadaan kesehatan di atas kapal dalam pelayanan sampai tiba di pelabuhan tujuan. Rantai penularan, lalu lintas atau barang lewat jalur maritim dapat saja menjadi rantai penyebaran penyakit menular. Maka dengan melalui MADH, penyebaran penyakit dapat deteksi dini dengan cepat. Adapun lampiran tersebut terdapat 8 lampiran, yaitu data kapal, nama nakoda, IMO, atau disebut dengan International Maritime Organization, merupakan identifikasi khusus untuk kapal dan pemilik serta perusahaan kapal terdaftar. Ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan maritim dan pencegahan polusi, serta memfasilitasi pencegahan kecurangan dalam dunia maritim. Flag atau bendera asal, gross tonnage, perhitungan geladi kapal, ditambah dengan volume dan isi, tanggal tiba, dan tanggal tempat terbit atau disebut dengan surat SSCC, disingkat dengan dokumen kesehatan yang memberikan kapal alat angkut kapal yang telah dilakukan pemeriksaan. Dokumen ini berlaku selama 6 bulan. Jumlah kru dan penumpang, pelabuhan terjangkit, keberangkatan, pernyataan iya tidak. Pernyataan iya tidak ini merupakan pernyataan yang diajukan untuk nakoda. Jika pernyataan ini dijawab iya, maka harus diberikan keterangan yang memperjelaskan, misalnya hal kematian, berapa orang yang meninggal, hal konsultasi dengan tenaga medis, menyatakan adakah sarana yang ada di pelabuhan tersebut, dan tindakan medis yang diberikan. Terdapat catatan, yaitu jika di dalam kapal tidak ada dokter, nakoda harus memandang gejala berikut sebagai dasar mencurigai adanya penyakit dengan tanda penyakit menular, yaitu demam, menetap selama berapa hari disertai penurunan kesadaran, pembengkakan kelenjar, penyakit kuning, batuk atau sesak nafas, dengan atau tanpa gejala, seperti ruam, erupsi kulit, muntah parah selain sakit, diare parah, atau kejang berulang. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Zahra Inestesia. Deklarasi Kesehatan Maritim di Indonesia merupakan dokumen atau sertifikat yang diberikan kepada setiap kapal yang memasuki pelabuhan, yang berisi pernyataan-pernyataan untuk kapten nakoda mengenai kesehatan kapal serta kru kapal, bahwa surat deklarasi ini harus ada saat keberangkatan dan kepergian. Karena apabila tidak ada surat deklarasi, maka kapal atau alat transportasi lainnya tidak dapat memasuki wilayah tertentu. Deklarasi Maritim di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai karantina kesehatan. Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Karantina Kesehatan bertujuan untuk
Yang pertama, melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mencegah dan menangkal penyakit dari dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan nasional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memberikan perlindungan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Pada pasal 19 ayat 6, pasal ini mengatur bahwa yang pertama, setiap kapal yang datang dari luar negeri, datang dari pelabuhan wilayah yang terjangkit di dalam negeri, mengambil orang atau barang dari kapal sebagaimana yang dimaksud huruf A dan B berada dalam status kekarantina. Yang kedua, nakoda pada kapal sebagaimana yang dimaksud ayat 1 memberikan deklarasi kesehatan maritim atau Maritime Declaration of Health kepada para pejabat karantina kesehatan pada saat kedatangan kapal. Yang ketiga, nakoda pada kapal sebagaimana yang dimaksud ayat 1 hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan atau barang setelah dilakukan pengawasan karantina kesehatan oleh para pejabat karantina kesehatan. Yang keempat, pengawasan karantina kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan untuk memperoleh persetujuan karantina kesehatan. Yang keempat, persetujuan karantina kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat berpotensi menimbulkan daruratan kesehatan masyarakat dan atau dokumen karantina kesehatan dinyatakan lengkap dan tidak berlaku. Yang B, persetujuan karantina terbatas dalam hal ini ditentukan penyakit dan atau faktor yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak berlaku. Yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dalam peraturan pemerintah. Sanksi administratif yang telah diatur dalam ketentuan pasal Undang-Undang Karantina Kesehatan yang akan kepada yang pertama, nakoda kapal yang datang dari wilayah terjangkit wilayah memberikan deklarasi maritim kepada pejabat karantina kesehatan pada saat kedatangan kapal. Yang kedua, kapten penerbangan yang tidak memberikan deklarasi kesehatan penerbangan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, denda administratif, dan atau pencabutan izin. Yang ketiga, setiap pengemudi kendaraan darat yang tidak melengkapi dokumen karantina kesehatan tidak diberikan persetujuan akan dikenakan sanksi. Selanjutnya yaitu penerbangan untuk pesawat yang akan dibahas oleh Netri. Strategi Action Plan implementasi keselamatan penerbangan di Indonesia. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Deklarasi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dengan meningkatkan kemampuan audit keselamatan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan melaksanakan manajemen keselamatan yang proaktif dan sistematik berdasarkan pemenuhan regulasi keselamatan, pelaksanaan program keselamatan sesuai dengan Annex 6,11,4 ICAOA, reformasi pengaturan dan pengelolaan navigasi penerbangan, pelaksanaan good governance dalam dunia penerbangan, pengelolaan SDM penerbangan, program-program pengamanan bandara, benefit penerapan IOSA, sertifikat dan
kelayakan penerbangan, investigasi kecelakaan penerbangan, dan maintenance pesawat. Next. Funding agency meeting. Penyusunan Regional Safety Roadmap dan Seamless Airspace yang pada intinya merupakan perencanaan regional di bidang keselamatan penerbangan untuk menjamin pelayanan navigasi penerbangan yang harmonis di kawasan Asia Pasifik sesuai dengan rekomendasi ICAO. Komitmen ICAO untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan keselamatan penerbangan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait dalam kerangka Global Aviation Safety Plan dan The Industry Global Aviation Safety Roadmap. Pembahasan selanjutnya, perlintasan darat untuk kendaraan darat yang akan disampaikan oleh Khairani Junior. Baiklah, selanjutnya adalah deklarasi kesehatan mengenai perlintasan darat maupun angkutan darat. Setelah kedatangan kendaraan darat, pengemudi wajib memberikan dokumen deklarasi kesehatan perlintasan darat kepada pejabat karantina kesehatan. Adapun prosedur deklarasi kesehatan alat angkut itu terdiri dari empat tahap. Yang pertama, seluruh kendaraan alat angkut darat maupun kendaraan darat yang melintasi perbatasan dan masuk ke dalam wilayah negara Indonesia diwajibkan menyampaikan status kesehatan. Dan kedua, penyampaian status kesehatan dapat dilakukan secara online dengan mengisi data dalam form deklarasi. Dan yang ketiga, penyampaian pernyataan secara online dilakukan sebelum kendaraan alat angkut darat tiba di pos lintas batas. Dan keempat adalah setelah melakukan pengisian data pada form pernyataan, maka akan mendapatkan dokumen deklarasi yang dapat ditunjukkan pada petugas PLBN. Next. Dan kendaraan darat yang tidak ditemukan faktor resiko atau dokumen deklarasi kesehatan dinyatakan lengkap, maka akan diberikan persetujuan kepada pejabat karantina kesehatan. Apabila kendaraan darat yang tidak ditemukan faktor risiko kesehatan masyarakat, maka harus dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan. Semua ini berlaku kepada semua penumpang, pengawasan awak, dan personel. Di sini adalah tempat website untuk mengakses data from deklarasi perlintasan darat. Itu pada layanan pos lintas batas darat. Next. Nah, pada tab pos lintas darat tadi terdiri dari dua menu, yaitu ada menu deklarasi kedatangan dan deklarasi keberangkatan, di mana deklarasi kedatangan merupakan deklarasi kesehatan angkut darat bagi perusahaan atau pribadi yang akan memasuki wilayah batas darat negara Indonesia. Sedangkan deklarasi keberangkatan adalah deklarasi kesehatan angkutan darat bagi perusahaan atau pribadi yang akan meninggalkan wilayah batas darat negara Indonesia. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Deklarasi Kesehatan Maritim di Indonesia merupakan suatu dokumen atau sertifikat yang berisi pernyataan-pernyataan untuk kapten atau nakoda yang mengenai kesehatan kapal beserta kru kapal yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.
Deklarasi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keselamatan penerbangan dengan meningkatkan kemampuan keselamatan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan menggunakan rencana strategis action plan, implementasi, dan funding agensi BINTING, dan deklarasi kesehatan alat angkut darat yang mempunyai memiliki 4 metode, mulai dari memasuki perbatasan wilayah, mengisi data, hingga mendapatkan izin dari petugas PLBN. Mungkin ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.